Isu lingkungan belakangan menjadi sorotan sejak bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November lalu. Ditambah dengan nasib gajah-gajah di Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau yang semakin berkurang habitatnya karena deforestasi dan alih fungsi lahan. Beragam masalah lingkungan di Indonesia memang sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Misalnya isu menyempitnya habitat gajah Sumatera di Taman Nasional Tesonilo sudah menjadi sorotan internasional sejak bintang film Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk syuting film dokumenter tahun 2013. Selain itu, sejak Maret 2016, aktor Leonardo DiCaprio mengunjungi Taman Nasional Leuser di Aceh dan menyerukan pentingnya menjaga hutan Sumatera. Banyak pihak telah bersuara sejak belasan tahun lalu, namun ekosistem berbagai taman nasional semakin memprihatinkan, terutama karena alih fungsi lahan. Maka pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dan berkomitmen memulihkan ekosistem di 57 taman nasional Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, keseriusan ini dinyatakan Presiden saat bertemu dengan Raja Inggris Charles III di London Januari ini. Hasil pertemuan tertutup itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Oke. Kemudian yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Waikambas terkait gajah. Kemudian juga ada di Pusengan di Aceh. Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden. Kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Luas lahan konsesi milik pribadi yang dihibahkan Presiden untuk upaya konservasi alam dan beragam satwa totalnya mencapai lebih dari 90.000 hektar, tersebar di beberapa lokasi. Tidak hanya konservasi gajah Sumatera, program ini juga melindungi beragam satwa khas Indonesia yang terancam punah. Komitmen Presiden ini merupakan sebuah langkah nyata yang sangat berarti sebagai mitigasi krisis iklim global. Dengan memulihkan tutupan hutan di 57 taman nasional, Indonesia memperkuat perannya sebagai penyerap karbon dunia. Sebuah langkah konkret menuju target net zero emission 2060 dan menahan laju pemanasan global. Pemulihan ekosistem hutan lindung dan menanami kembali hutan-hutan di area hulu sungai juga sangat krusial untuk mencegah bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Tak hanya itu, komitmen Presiden juga terwujud dalam pencabutan izin usaha PT Toba Pulp Lestari Tbk, salah satu dari 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera. Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar. Jadi ada 22 perusahaan terkait hutan, kemudian ada 6 terkait tambang yang merusak alam. Sebanyak 13 perusahaan terkait pengelolaan hutan yang dicabut izinnya tersebut. 13 diantaranya berlokasi di Sumatera Utara, 6 perusahaan ada di Sumatera Barat, dan 3 perusahaan di Aceh, dengan total 1.010.592 hektar. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk walhi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai penertiban ini sama dengan penyelamatan potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah dan mengendalikan jutaan hektar lahan ke dalam kendali negara. Memang masih panjang jalan yang harus ditempuh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kerusakan hutan dan ekosistem taman nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah juga perlu kerjasama dengan masyarakat luas agar upaya ini dapat dilakukan dengan konsisten hingga di level akar rumput. Bila ekosistem hutan dan taman nasional kembali lestari, anak cucu kita masih akan dapat menikmati kekayaan biodiversitas khas Indonesia. Restorasi hutan juga dapat mendatangkan pendapatan negara melalui skema karbon kredit yang nilainya mencapai miliaran dolar Amerika. Belum lagi potensi pariwisata berkelanjutan yang hanya bisa dilakukan bila hutan dan alam kita tetap lestari.
Men of our time.